cobalah sekali lagi. Sudah Brahman pasti, aku tidak akan pergi dari sini. Dan Bung jangan coba-coba menunjuk aku. Aku cuma tidak mengerti apa yang dasar alasan untuk tidak pergi dari sini. Ketika itu untuk Bung mengerti. Satu keharusan untukku mengerti. Kenapa? Kenapa kau begitu banyak menaruh perhatian padaku? Sebab sering juga menaruh perhatian kepadaku. Aku menaruh perhatian sama aku. Tanpa tanda tanya lagi, mata dan wajahmu sudah menyatakan pakam. Tanpa tanda tanya, bahwa sudah menaruh perhatian kepadaku. Mengapa mesti padaku? Para hadirin yang berbahagia, selamat menikmati karya kami. Selamat menyaksikan. Pedih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan kadang berputar arah, angan tenggelam dalam kebutan amarah, luka terkuak dan menggebu tanpa arah, tangis yang terbendung terbuang dalam waktu yang Sudah kuduga, Bung tentu pulang selamat seperti kemarin pagi. Kalau Bung sedang keluar, aku selalu cemas-cemas harap. Maksudku, maklumlah, dalam keadaan seperti ini sering ada peluru yang jatuh salah alamat. Itulah yang menjadikan aku kagum. Bahwa Bung selalu selamat selama ini. Bukan itu. Sebab terus terang saja, aku sendiri sebenarnya tidak begitu peduli tentang keselamatan. Aneh, Kedengarannya, lantas apa yang Bung kagumi? pernyataan saudari tadi. Aku tidak mengerti. Jelaskan. Maksud pernyataan saudari itu, Iya, kenapa? hikmahnya begitu puitis rasanya. Apa itu puitis? Bagaimana ya caranya untuk menjelaskannya pada saudari? Tidak bisa dengan cara yang tidak luar biasa. Begini, maksudku pernyataan saudari tadi mengandung unsur kasih sayang begitu tulus. Oh, begitu. Ya, begitu. Dan baru pertama kali ini pun aku merasa dia menaruh perhatian kepada hidupku. Dan itu pun seorang wanita. Si Bung ini ngomongnya yang bukan-bukan. Lalu bagaimana keadaan di luar sana? Pintar mengelak bicara juga ya. Tapi jika itu menarik perhatian saudari, baiklah. Keadaan di luar tambah gawat. Beberapa regu tentara dan askar yang kemarin-kemarin masih nampak pasang styling di beberapa tikungan jalan ini sudah mulai lenyap. Tapi aku masih melihat adanya kesempatan untuk menyingkir dari sini. Apa saudari sudah siap-siap? Bersiap-siap untuk apa? Untuk apa lagi kalau tidak mengungsi selepas mungkin? Melarikan diri dari sini maksud Bung. Katakanlah begitu. Untuk mengungsi dari sini, aku belum berpikir. Kenapa? Karena aku tidak dapat meninggalkan tempat ini. Alasan saudari? Alasan pribadi. Aku tidak mengerti. Memang seharusnya Bung tidak harus mengerti. Aku berat sangat agar saudari segera memikirkannya. Segera saja.
Itu aku tidak yakin. Tapi semoga aku akan menentukan sikap. Kita itu diburu waktu. Itu salahnya. Tapi jika begitu giliran saudari, ya baiklah. Dan bagaimana dengan ketiga tamu itu? Mereka baik-baik saja. Tapi aku berharap agar mereka segera pergi meninggalkan losmenku ini. Benar-benar aku sudah dibuat sendat oleh tingkah laku mereka. Kamu tahu, sebenarnya losmen ini sudah kututup buat umum seminggu yang lalu. Ibu pedagang dan tuan pemimpin itu pun sudah pasti kutolak jika ingin numpang di sini. Juga tuan tabib itu. Kalau saja tidak diantar oleh seorang ofisir laskar yang nyatanya langganan obat-obatannya, sudah pasti kutolak. Dan bagaimana dengan diri? Ya, Bung kan sudah bagaimana? nginep di sini lebih dari Setengah bulan yang lalu. Dan Bung mesti ingat, dulu Bung waktu kemarin bilang kehabisan duit. Tidak punya pekerjaan pasti selain mengembara dan menuliskan pengalaman dalam bentuk apa itu? Puisi. Iya. Kejujuran Bung itu menggerakkan hatiku untuk menolong Bung buat sementara waktu. Termasuk makan dan minum boleh dibayar kelak jika tulisan Bung sudah diterbitkan. Seperti yang Bung katakan sendiri. Jadi sampai kini saudari terima dengan hati terbuka. Kalau tidak, Bung sudah ngusir sejak kemarin-kemarin kan? Betul-betul diterima dengan hati terbuka. Bung masih juga sanksi. Tapi apa maksud perkataan Bung dengan hati terbuka? Ya, seperti arti katanya. Tapi jika saudari belum juga mengerti, kelak nanti akan jadi mengerti sendiri. Dan apa sebab tuan-tuan itu bikin sendat saudari? Bagaimana tidak? Sekarang ini aku harus menjadi pelayan sekaligus tukang masak mereka. Satu kalau belum pernah kualami sepanjang aku membuka losmen itu. Masih ditambah lagi, mereka bertingkah laku terlalu kurang ajar. Terlalu apa? Itu tidak perlu kukatakan. Bagaimana dengan diri? Bung di luar res bicara. Kenapa begitu? Sudahlah Bung, jangan tanya-tanya lagi. Aku sendiri pun tidak tahu kenapa. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Bahwa saudari sendiri sampai tidak tahu. Bung mau kemana lagi? Keluar. Aku perlu tahu keadaan Tahir luar sebelum pergi dari sini. Begitu penting hingga ingin Bung keluar lagi sekarang. Tunggu sebentar. Ya, aku masih di sini. Maksudku, Bung tentu tidak bermaksud untuk terus pergi tanpa kembali lagi kan? Barang-barangku masih ada di dalam kamar kan? Dan juga masih lagi alasanku untuk kembali ke sini. Sebab aku terlanjur menaruh kasih sayang pada keempat nyawa yang ada di dalam losmen ini. Khususnya nyawa saudari. Berhati-hatilah menjaga diri. Selamat pagi, Nona. Wajah Nona terlihat seperti dikabuti embun duka. Di wajah pagi begini berseri. Tidak apa-apa. Lagi pula itu urusanku sendiri. Mana dia? Si seniman itu? Oh ya Nona, kami perlu sekali ketemu dengan Bung Seniman. Barusan kami dengar suaranya dari belakang sana. Dia keluar lagi. Keluar lagi? Kemana? Dia bilang dia mau keluar sebentar untuk lihat keadaan di luar. Anak berani. Ya, alangkah baiknya kalau Tuan dan Nyonya suka membantu dia. Maksud Tuan, kami ikut keluar dalam keadaan begini. Itu pun kalau Nyonya memiliki keberanian. Kenapa tidak Nona saja yang Sudah. Astaga, Nona, ibu ini punya penyakit kronis yang memerlukan pengertian baik dari orang lain. Penyakit tekanan darah tinggi. Nyonya, aku sudah pasti tidak bisa beri makan pada kalian lagi. Memang seperti yang aku katakan tadi, persediaan makanan sudah habis-habis. Jadi kumohon dengan sangat agar Tuan dan Nyonya segera angkat kaki dari sini. Kau perempuan! Sudah.
Tak ada gunanya menyerang perempuan itu. Di sini, bagaimanapun juga posisi kita serba kalah. Simpan dulu sakit hati ibu terhadapnya. Memang, dia perempuan tingkat rendahan saja yang berani menunjukkan sikap dan ucapan yang bersifat menghina padaku. Aku betul-betul sakit hati padanya. Turutilah saranku. Simpan dulu sakit hati ibu terhadapnya. Kalau memang ibu tidak ingin mati di sini akibat tekanan darah tinggi. Tuhan, lindungilah kamu ini. Aku masih sedang hidup. Nampaknya doa ibu masih dikabulkan sampai detik ini. Ibu masih diperkenankan hidup. Astaga, tenanglah sedikit bu. Itu ledakan peluru mortir masih jauh dari sini. Persetan jauh atau dekat. Pokoknya, sekarang aku setuju 100% pada perempuan itu. Bung, sebaiknya kita angkat kaki saja dari sini. Semakin cepat, semakin baik. Duduklah dulu bu. Turunkan dulu darah ibu yang sudah mulai nanjak itu. Lalu tenangkan pikiran dan perasaan. Jangan keburu dicekik kepanikan. Bung mau pertaruhkan nyawa untuk kecelakaan ini. Justru karena aku ingin selamatkan nyawaku dengan sebaik-baiknya, itulah mengapa aku masih di sini. Bu, dalam keadaan begini kritis, keamanan nyawa kita sangat bergantung pada perhitungan akal warasku, dan kita hanya akan dapat jaminan yang meyakinkan bila kita sudah mengetahui keadaan konkret mengenai situasi di luar. Lantas, apa yang Bung tunggu-tunggu? Menunggu berita si seniman. Berita akan meyakinkan kita bahwa kita bisa keluar dari sini dengan resiko keterjang peluru sesak sesedikit mungkin. Bung benar juga. Mau kemana lagi, Bu? Mau menengok Bapak Pemimpin. Jangan-jangan dia sudah pergi dulu tanpa mengajak aku. Jangan khawatir, Bu. Aku yakin Bapak Pemimpin itu masih ada di sini, di dalam kamarnya. Mungkin tengah mimpi enak sekarang. Barusan tadi, sebelum kita mencari Bung Seniman, aku lewat kamarnya. Aku dengar dengkurnya. Maaf Buya, kalau boleh tanya, aku lihat ibu sangat memperhatikan gerak-gerik Bapak Pemimpin itu. Seolah-olah ibu takut kehilangan dirinya. Memang, aku sangat takut kehilangan dia. Tapi, itu bukan urusanku. Itu urusanku sendiri. Urusan dagang. Aku memang sama sekali tidak ingin ikut campur urusan ibu dan Bapak Pemimpin itu. Aku cuma tertarik, lebih tertarik lagi kenyataan bahwa Bapak Pemimpin itu adalah seorang politikus. Apa politikus juga berdagang? Resminya, memang tidak berdagang. Sekarang aku tahu. Apa yang Bung tahu? Aku kan sama seperti ibu juga. Banyak kali berurusan dengan para pegawai tinggi yang resminya adalah pegawai negeri. Namun, ada kalanya keresmian itu lain suaranya, lain juga nada bicaranya bila dihadapkan dengan tumpukan duit. Karena memang duit memang membawa gairah yang mengenakan, bukan? Kalau itu mah sudah bukan rahasia lagi, Bu. Dan katakanlah kalau itu rahasia, maka itu sudah menjadi rahasia yang terlalu umum untuk diketahui. Dan kalau aku terlihat seperti ingin ikut campur urusan ibu dan Bapak Pemimpin itu, janganlah disalah tafsirkan bahwa aku ingin menarik kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan diriku. Bu, aku juga pedagang, dagang bonafide. Jadi aku tahu kode dan etika antar pedagang. Aku cuma ingin, bila mungkin dan bila ibu mengizinkan, untuk memberi sekedar jasa-jasa baik berupa saran-saran yang ibu butuhkan.
seperti saranku tadi, untuk jangan pergi sekarang. Mungkin ada sedikit saran Bung yang kuperlukan. Nah, katakanlah, kemungkinan kerugian apa yang bakal menimpa diri ibu kalau bapak pemimpin itu pergi sekarang tanpa ibu? Aku akan rugi uang sejumlah 2 juta rupiah. Sebabnya, Negara punya hutang kepadaku sejumlah 2 juta rupiah. Dan bapak itu yang kujadikan semacam barang jaminan. apa beliau mau? Terpaksa harus mau. Sebab dia dalam hal ini bertindak sebagai perantara yang mendapatkan uang komisi 10% dari aku. Dan di samping itu, dia sendiri juga memerlukan uang. Padahal, pesanan yang diminta oleh pemerintah sudah kusetorkan semua. Tapi, aku tidak mendapatkan sesen pun uang muka untuk pembayaranku. Apa yang mau anggap lucu? Apa arti 2 juta rupiah itu? Kalau di kota kediaman ibu, duit itu sudah dikebiri atau sama sekali dinyatakan tidak laku lagi sebab musuh sudah mengedarkan alat pembayarannya sendiri. Ada betulnya juga. Bagaimana jika yang 2 juta itu dibayar dengan alat pembayaran berupa logam mulia saja? Emas maksud ibu? Ya, emas. Kuakui, memang ibu adalah seorang pedagang dengan otak pedagang sejati. Namun, maafkan, saya rasa gagasan sebagus itu ada baiknya kita singkirkan dulu saat ini. Dalam kondisi negara yang sedang dilanda prahara seperti sekarang ini, gagasan seperti itu malah akan menciderai ibu sendiri. Ibu bisa didakwa egoistis, anasional, dan reaksioner sekaligus. Dan dengan dakwaan-dakwaan seberat itu, rasanya cukup menjadi alasan untuk melikuidir seluruh hutang negara kepada ibu. Artinya, hutangku tidak akan dibayar untuk selamanya. Begitu? Ya, Tidak. Aku tidak bisa terima dakwaan-dakwaan itu. Siapa yang akan menduduk begitu ada? Kurang nasional apa? Kurang sosial apa? Berapa kuintal beras tiap bulannya yang kusumbangkan kepada badan-badan perjuangan? Berapa puluh ribu rupiah yang kuamalkan kepada badan-badan sosial? Belum resminya berupa uang dan jasa kepada tokoh-tokoh tertentu. Bung, aku rela saban bulannya menyumbangkan hampir 50% dari keuntunganku. Demi apa lagi kalau tidak demi perjuangan? nilai sumbangsi ibu pada perjuangan memang tidak kuragukan lagi. Dan dakwaan-dakwaan seperti yang kukatakan tadi, rasanya juga tidak akan mungkin kalau kondisi negara kita tidak seperti sekarang ini. Ibu harus sadar bahwa iklim sekarang ini adalah iklim gerhana, di mana subjektivisme, chauvinisme, dan emosionalisme lebih sering berbicara di mana-mana. Senjata lebih sering berbicara sebagai suatu putusan pengadilan dengan semboyan hukum revolusi. Dan dalam amukan prahara seperti sekarang ini, kebenaran subjektif, kebenaran asas individu akan tetap disalahkan bila yang berkuasa atau yang kebetulan berkuasa bilang salah. Coba pikirkan, jika kendati demikian terjadi atas diri ibu, apa yang mau ibu lakukan? Wah, si Bung ini menakut-nakuti saja. Lantas, bagaimana? Kelak setibanya di kota selatan, ibu bukannya akan mendapat 2 juta rupiah itu, tapi ibu akan diserbu oleh dia dan kaki tanganmu. Dan dengan dakwaan-dakwaan bahwa ibu adalah seorang anasional, reaksioner, ibu akan disingkirkan tanpa acara, tanpa upacara, tanpa berita. Satu di antara cara-cara yang ada kalanya dilaksanakan dalam prahara revolusi. Ya Tuhan, sebegitu jahatnya kemungkinan yang akan terjadi kepadaku sekarang ini. Ibu boleh percaya, boleh juga tidak. Kalau tidak, silahkan buktikan sendiri. Itu pun kalau ibu suka bermain spekulasi dengan nyawa ibu sendiri.
Percaya, Bu. Percaya. Lantas, apa yang mesti ku perbuat? Apa ibu ada membawa surat tagihan yang 2 juta rupiah itu? Ya, ada. Cukup begitu saja. Barangkali, ku mau baca. Tidak, tidak perlu. Simpan saja baik-baik. Apa ibu juga ada membawa akta-akta kekayaan ibu yang ada di rumah? Itu sengaja aku tinggalkan di rumah. Ku simpan di dalam lemari besi bersama tumpukan beberapa barang-barang berharga. Seperti emas dan intan. Tapi, kunci lemari besi itu ada ku kantong. Bagus. Berarti kekayaan ibu yang di rumah aman. Tapi surat tagihan 2 juta itu sangatlah berbahaya. Harus ibu simpan dengan baik-baik. Sebab begitu surat tagihan itu sampai ke tangan orang lain, begitu pula ibu akan kehilangan 2 juta yang ibu dambakan itu. Baik, baik kalau begitu. Aku setuju. Mana si Opsir? Siapa, Pak? Opsir yang dulu mengantar aku kemari. Akan kuperintahkan ia untuk menutup losmen ini. Tapi Pak, bukankah losmen ini sudah lama ditutup untuk umum? Ah, setan. Maksudku, losmen ini kuperintahkan untuk disita guna kepentingan perjuangan. Ia dipakai asrama. Opsir yang Mama maksudkan itu sampai kini belum juga menampakkan diri. Belum juga kemari. Celaka. Maaf Pak, kalau boleh numpang tanya, mengapa Bapak begitu bernafsu menutup losmen ini? Sebab dia, perempuan itu terlalu kurang ajar. Mentang-mentang punya losmen saja, berani ia memperlakukan aku secara menghina. Bahkan terang-terangan, ia berani mengusir aku. Bapak benar, perempuan itu sudah kelewat beranda. Barusan tadi, malah kami berdua diusirnya secara kasar. Dianggapnya kami orang-orang yang tidak terhormat. Alangkah terhormatnya tuan dan nyonya yang terhormat ini ya. Dengar apa yang ia ucapkan. Tutup mulutmu. Baik Nona, kali ini kau menang. Tapi tunggu sebentar lagi. Kau akan rasakan menghina seorang fungsionaris yang berkuasa besar seperti aku. Nona, tidak tunggu besok, tidak lusa. Nona akan kehilangan losmen ini dan Nona akan diusir seperti Nona telah mengusir kamu. Oh, tuan mau tunjukkan taring, nak? Silakan. Dibakar pun rumah milikku ini. Aku tidak akan mengeluh. Sudahlah Pak, sia-sia saja meladeni perempuan macam begitu. Alangkah hebatnya ucapanmu itu ya, Tuan Tabi. Apa maksud perkataan Tuan? Perempuan macam begitu. Nona sudah cukup berpengalaman, sudah bisa nafsirkan dengan arti yang setepat-tepatnya. Sungguh disayangkan bahwa Tuan dan Nyonya yang mengaku manusia-manusia terhormat ini tidak tahu cara menilai kehormatan diri pribadi. Cukup bicara Nona kelewat batas susila. Oh, sok susila. Apa Tuan sudah lupa kemarin malam? Tuan berbuat apa? Tuan membujuk aku agar aku menjadikan losmen ini satu perusahaan bordil atasan dan agar aku suka menjadi istri Tuan jadi penjara tidak. Itu aku protes. Nona dengan telah cara sengaja menyalah tafsirkan pembicaraanku kemarin malam itu. Sekarang Nona mau mengintimidasi aku. Awas, Nona akan kutuntut. Besok boleh, sekarang juga boleh. Tuan boleh protes 1000 kali. Ingat Tuan, Bapak ini seorang pejabat yang menguasai seluruh wilayah ini. Bapak ini punya kuasa dan wewenang yang sangat besar. Nona jangan berbicara. Mentang-mentang apa? Aku tidak peduli Tuan dan Nyonya ini siapa. Di mataku, Tuan dan Nyonya tidak lebih dari manusia biasa yang so alim dan so susila, yang kadang-kala pintar main sandiwara untuk menghormatkan perbuatan isengnya yang sama sekali tidak hormat. Suara Nona seperti guntur. Peduli apa? Ini dalam rumahku sendiri. Sekalipun ada bom jatuh karena teriakan-teriakanku, aku tidak peduli. Lagi pula, bukankah kalian memulai sengketa ini? Wah, wah, wah. Celaka sih. Perempuan ini sudah tidak waras. Nyonya sudah memperlihatkan corak warna pribadi Nyonya sendiri
martabat tuan dan nyonya di sini tidak lebih tinggi sedikit pun dari martabat tuan dan nyonya yang terhormat, saya minta dalam tempo sependek-pendeknya segera angkat kaki dari sini. Dan Bung jangan coba-coba bujuk aku. Aku cuma tidak mengerti. Apa yang dasar alasan untuk tidak pergi dari sini? Ketika itu untuk Bung mengerti. Satu alasan untukku mengerti. Kenapa? Kenapa kau begitu banyak menaruh perhatian padaku? Sebab saya juga menaruh perhatian kepadaku. Aku menaruh perhatian sama aku. Tanpa tanda tanya lagi. Mata dan wajahmu sudah tanpa kata. Tanpa tanda tanya. Kau sudah menaruh perhatian kepadaku. Mengapa mesti padaku? Kenapa tidak membuka kartu saja? Kenapa mesti pakai sembunyi-sembunyi segala? Apa pula yang kau ratapi? Aku meratapi diri sendiri dan masa lampauku yang begitu gelap. Lupakan apa yang telah biarkanlah ia berkubur bersama Bung kita di akan masa menyesal lewat. bila ini semua menjadi berlarut-larut. Lupakanlah semua ini. Memang seperti yang Bung harap. Lupakan. Karena memang tak ada jalan lain selain lupakan. Jelaskan! Aku menolak semua harapanmu. Ada laki-laki lain di hatimu. Yang pertama sekaligus yang terakhir kalinya. Maaf, aku tidak tahu sebelumnya. Sebelum hati Bung didera oleh kekecewaan yang berlalu, mohon Bung, pergilah dari sini. Tanpa alasan lain, selain demi kelanjutan hidupmu. Mari kita segera berangkat. Kita akan berpisah di perbatasan sana. Berangkatlah Bung, berangkatlah seorang diri. Perkenankanlah aku menyampaikan rasa hormat kepada saudari. Kau perempuan sejati yang pertama ku kenal. Percayalah, aku akan bisa menjaga diri dengan sebaik. Semoga selamat, Pak.
Aku tidak pernah bermaksud. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Siapa? Buka pintu, Nona. Maafkan aku telah mengganggu Nona. Tuan mau apa lagi datang kemari? Sabarlah sedikit, Nona. Kedatangan aku kemari membawa berita suka dan berita duka. Tapi mana itu si seniman? Wajah Nona redup sayu. Barusan menangis, Nona. Tuan bicara sepenuhnya saja. Aku hampir lupa bahwa berkat pengalaman Nona, Nona bisa mengucapkan kata begitu berharga. Lebih berbahaya lagi jika lelaki itu orang sealim dan suatu susila. Memang, Nona. Janganlah hanya aku secara kebetulan membunuh seorang pengkhianat. Aku dinilai sebagai pahlawan. Tuhanku, ampunilah arwah domba-domba revolusi yang tersesat. Tuhanku. Bahagia, kata-kata hari ini. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi penampilan bagus ditetang 2 kali. Yang tersampai. Viva!